Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Anindiyas dari kelas manajemen pagi A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang video presentasi tentang pajak penghasilan PPh pasal 21. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu PPh pasal 21. Yuk ke penjelasannya. Apa itu PPh 21? PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain, dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi. Jenis pekerjaan apa sih yang termasuk ke dalam wajib pajak PPh 21? Pekerjaan yang termasuk dalam wajib pajak PPh 21 adalah yang pertama pegawai, yang kedua pegawai negeri sipil, yang ketiga tenaga lepas, yang keempat pegawai tetap, yang kelima pegawai dengan status WPLN, yang keenam pejabat negara, yang ketujuh penerima upah, yang kedelapan penerima pensiun, dan yang kesembilan penerima honorium. Siapa aja sih pemotong pajak PPh pasal 21? Yang pertama, pemberi kerja, terdiri dari orang pribadi dan badan cabang perwakilan atau unit. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun atau badan penyelenggara jaminan. Yang keempat, orang pribadi. Yang kelima, penyelenggara kegiatan. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan serta lembaga lainnya yang membayar honorium, hadiah maupun penghargaan. Bukan pemotong PPh pasal 21. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotong pajak adalah A. Kantor perwakilan negara asing, B. Organisasi internasional dengan syarat 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. C. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semena-mena mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Objek PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang meliputi 1. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur, yaitu penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. 2. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur, yaitu penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur yang diterima sekali dalam 1 tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya atau THR, jasa produksi, tantim, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. 3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. 4. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis. 5. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Penghasilan ini berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah-upah yang dibayarkan secara bulanan. 6. Imbalan kepada bukan pegawai. Imbalan yang diberikan berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama
dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. 7. Imbalan kepada peserta kegiatan. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dalam imbalan sejenis dengan nama apapun. 8. Penerimaan dalam bentuk natura. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh 1. Bukan wajib pajak. 2. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Bukan objek PPh pasal 21. Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah 1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan. Yang dimaksud adalah asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Kedua, penerimaan dalam bentuk natura. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus atau demand profit. 3. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua, dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jam sostek yang dibayar oleh pemberi kerja. 5. Zakat yang diterima oleh orang pribadi. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. 6. Beasiswa yang diterima atau diperoleh warga negara Indonesia. Yang diterima adalah pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Tarif penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Perhitungan PPh 21 akan disesuaikan dengan besarnya tarif PTKP atau penghasilan tidak kena pajak yang sedang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010/2016 Pasal 1, besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut. Rp54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, Rp54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilan digabung dengan penghasilan suami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Tarif PPh Pasal 21 mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17
Tarif pajak yang diterapkan bagi peserta wajib pajak adalah sebagai berikut. 1. Wajib pajak dengan penghasilan kena pajak atau PKP sampai dengan Rp50 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Yang kedua, wajib pajak dengan penghasilan kena pajak atau PKP di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta dikenakan pajak sebesar 15%. Yang ketiga, wajib pajak dengan penghasilan kena pajak atau PKP di atas Rp25 juta sampai dengan Rp500 juta dikenakan pajak sebesar 25%. Yang keempat, wajib pajak dengan penghasilan kena pajak atau PKP di atas Rp500 juta dikenakan pajak sebesar 30%. Yang kelima, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Metode dalam menghitung PPh pasal 21. Meskipun cara menghitung PPh pasal 21 sudah diatur oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, tapi nyatanya setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yang disesuaikan dengan gaji bersih atau tunjangan pajak yang diterima karyawannya. Terdapat 3 metode cara menghitung PPh 21 yang paling umum, yaitu 1. Metode gross. Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Maksudnya, gaji karyawan tersebut belum dipotong PPh 21. 2. Metode gross up. Metode gross up adalah sebuah metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Perusahaan yang menggunakan metode ini biasanya mereka memberikan tunjangan pajak kepada karyawan setiap bulan sebesar jumlah pajak penghasilan yang dipotong dari gaji. Tunjangan itu ditambahkan ke dalam penghasilan bruto karyawan yang dikenai PPh 21. Yang ketiga, metode net. Metode net digunakan oleh perusahaan yang memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya. Namun berbeda dengan metode gross up, tunjangan pajak tersebut tidak ditambahkan ke penghasilan bruto. Penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah jumlah seluruh penghasilan wajib pajak pegawai meliputi gaji, pensiun, tunjangan, honorarium, imbalan, premi asuransi, bonus, dan lain-lain yang diperoleh oleh pemberi kerja. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.